Tuhanku, tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh. Salam, selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara, amin. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahannya, bisa mengantarkannya ke gereja Batang Pembelum pada hari ini mulai pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, atau melalui rekening gereja Batang Pembelum. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang telah memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman serta memperbaharui gereja untuk menyadari fungsi dan perannya, supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah memberitakan keselamatan bagi semesta. Kiranya selalu berkobar dalam hati umat percaya dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka perayaan Hari Reformasi Gereja, sekaligus merayakan Hari Bapa GKI dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui kedua perayaan ini kita berharap tri panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani, semakin dinyatakan di tengah dunia, terutama ketika saat ini dunia menghadapi masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Hari ini Minggu 25 Oktober 2020 kita dilayani oleh Pendeta Walter Supa MDiv. Mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian baginya. Jemaat menyanyi PKJ nomor 105 bait yang pertama, Gereja Bagai Bahtera. Bagai bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamukkan dan badai menderu, gelombang zaman merambat yang sulit ditembus. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tolonglah Tuhan, tolonglah, hampari kau semua binasa gelap, ya Tuhan tolonglah. Terimalah potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengarkanlah nas pembimbing. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mempercayakan kabar keselamatan itu disampaikan melalui gerejamu di sepanjang zaman. Berkatilah seluruh umat yang mempercayamu di dunia ini, yang teraniaya karena namamu, yang terus memperbaharui diri ke arah kesempurnaan Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang telah menyelamatkan kami di bumi dan di surga kelak. Pada hari ini juga kami memohon, berkatilah kiranya semua kaum bapak-bapak dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin dan pemberi nafkah. Mampukan mereka untuk menjadi teladan supaya terisi rumahnya mengenal namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 252 bait 1 dan bait yang kelima, Batu Penjuru Gereja. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan
untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran terhadapnya. Karena dalam kelemahan daging kita, dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian, kita sering melupakan kebenaran Allah dan lebih suka mendirikan kebenaran sendiri serta memaksakan kehendak. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan, marilah kita mengaku, ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa sebagai tubuh Kristus dalam bergereja, kami melupakan bahwa panggilan kami di tengah-tengah dunia ini adalah untuk membangun persekutuan umat yang sedang melangkah bersama sebagai arak-arakan, di mana kami seharusnya saling memperhatikan dan peduli, baik sebagai persekutuan GKI maupun dalam persekutuan Okumene bersama gereja di seluruh dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami seringkali gagal menghadirkan gereja yang seharusnya menghadirkan damai di bumi, terdiam dan seakan tidak mampu berbuat karena kerasnya persoalan yang dihadapi, terutama pada saat yang teramat berat menimpa kehidupan sesama manusia karena penderitaan akibat pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, bencana alam, perseteruan, dan perselisihan serta kejahatan yang semakin meningkat, serta kelalaian kami berjuang merawat dan memelihara bumi. Karena itu kami mengaku dengan segenap hati, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami sering lalai bahwa hidup bersama dengan orang yang bukan seiman dengan kebinekaan seharusnya merupakan perekat yang menyatukan untuk saling menghormati dan menghargai juga sebagai orang tua, secara khusus seorang bapa. Kami mengaku seringkali melupakan kehendak Tuhan, sebagaimana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala sehingga dapat memimpin seisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar, memberikan rasa aman serta mencukupkan keperluan rumah tangga serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Dengarkanlah doa permohonan dan ampunilah dosa kami. Amin. Mari kita berdiri untuk menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 tadi. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Ada sabda Tuhan mengatakan demikian, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan
dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jemaat silakan duduk. Doa syukur dan pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, manakala Tuhan telah dengan setia menyertai kami pribadi serta keluarga dan jemaat kami sampai saat ini dengan kasih dan berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunkan segala dosa yang telah kami umat-Mu lakukan, baik dengan perkataan dan perbuatan kami, serta kami juga sering melanggar perintah-Mu. Kami manusia lemah, tolonglah dengan kuat kuasa-Mu kami dimampukan dan selalu taat kepada-Mu. Jauhkan kami dari segala cobaan dan halangan rintangan yang dapat mengganggu kami, baik dalam rencana dan aktivitas, lebih jika kami hendak memuji dan memuliakan Engkau. Jika sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu dari kitab Ulangan pasal yang 34 ayat 1 sampai 12. Kiranya Tuhan buka mata, telinga dan mulut kami, agar firman yang kami baca dapat menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjadi kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pembacaan Alkitab yaitu dari Perjanjian Lama, Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai yang ke-12. Dengan perikop kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Joar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkan nyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya,
Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Sedemikian pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 bait 1 dan bait yang ketiga. Firman Allah jayalah. Kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang langsung dipimpin oleh Bapak Pendeta Walter Supa MDiv. Waktu dan tempat kami sediakan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada hari Minggu ini bertepatan dengan hari Reformasi Gereja dan hari Bapak-Bapak GKE, kami semua umat-Mu menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu seraya merendahkan diri, dan kami yakin Tuhan telah dan bersedia mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan sekarang Tuhan, layakkanlah kuasa-Mu melalui firman-Mu bisa kami baca, bisa kami hayati, dan bisa kami taruh di hati kami sekalian, sehingga firman Tuhan ini selalu membaharui kami dari kegelapan kepada terang Tuhan. Bimbinglah kami sekalian, umat-Mu, dan pakailah hamba-Mu. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami mohon pertolongan. Amin. Sesuai amanat gereja kita, untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 46, yang demikian bunyinya. Hukum yang terutama, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apa pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan ruh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah dan mengikuti ibadah melalui HP masing-masing, atau mungkin yang bisa mentransferkan ke televisinya di rumah. Selamat kita bisa beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Dan ini sukacita bagi kita, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi fasilitas teknologi memberi peluang kita bisa beribadah di gereja. Dan saya yakin juga bagi yang tidak ada fasilitas, tetap ingat Tuhan dan tetap ingat bahwa ini hari Minggu, hari untuk beribadah. Minimal ada waktu bagi keluarga berdoa di rumahnya masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari reformasi gereja. Artinya hari pembaharuan gereja. Gereja selalu membaharui perilakunya, perbuatannya, bahkan ajarannya yang tidak berkenan. Jikalau ada yang tidak berkenan, kita selalu memberi pembaharuan. Dan ini juga telah dicetuskan oleh para tokoh reformator. Gereja kita banyak hal-hal yang harus diperbaharui. Dan GKE menggabungkan hari reformasi ini dengan hari Bapa, dengan maksud agar bapak-bapak GKE menjadi pelopor dalam pembaharuan iman, pengharapan dan kasih ke arah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi diharapkan bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, bahkan sebagai imam dalam rumah, menjadi pelopor dalam pembaharuan iman, pengharapan dan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan Alkitab Ulangan pasal 34 tadi ayat 1 sampai 12, kita lihat salah satu yang mewakili bapak-bapak umat manusia di dunia, bahkan khususnya untuk umat Israel, telah dinyatakan bagaimana riwayat Musa, riwayat singkat sebelum kematian atau sesudah kematian Musa. Diceritakan bagaimana Musa tampil sebagai seorang bapa, seorang laki-laki, seorang bapa yang taat kepada Tuhan dan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Dia mampu menjalankan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang besar di hadapan masyarakat, di hadapan penguasa waktu itu. Kita lihat atau kita baca di ayat yang ke-12, dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi inilah figur Bapa yang diharapkan dari Tuhan untuk kita sekalian, agar kita minimal menjadi orang yang
dibanggakan oleh istri, anak-anak dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi Musa bisa mewakili sikap dan perbuatan dari kaum bapak-bapak atau harapan dari bapak-bapak. Harapan Allah untuk bapak-bapak. Dan Yesus juga di dalam Matius pasal 22 tadi menegaskan kembali bahwa setiap orang, bahkan lebihnya kaum bapak-bapak khususnya, perlu memiliki pegangan yang kuat, yaitu dengan ajaran atau perintah. Dikalau perjanjian lama atau Keluaran 20, Musa menerima 10 perintah. 1 sampai 4 adalah untuk sesama. Maaf, untuk Allah. Pertama dikatakan jangan adalah lain, jangan menyembah patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Yang kelima dan seterusnya itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, dan seterusnya. Itu adalah untuk sesama. Pada saat ini, agar kita hidup benar, Yesus menyimpulkan atau saya katakan menegaskan ajarannya, ajaran Allah yang dari 10 menjadi 1 kata. Jadi tidak terlalu banyak yang harus kita ingat, yang harus kita hafal. Yesus menyimpulkan, menegaskan 10 perintah menjadi 1 kata. Saya katakan 1 kata supaya tidak terlalu banyak yang hafal, yang kita harus ingat, yaitu kasih, atau disebut dengan hukum kasih atau kesimpulan hukum Taurat. Yesus menyimpulkan dari 10 menjadi 1 saja, bahkan 1 kata, yaitu kasih. Dan 1 kasih ini memang ada 2 tujuannya juga, sama dengan 10 perintah. Untuk Tuhan atau untuk Allah, dan untuk sesama, sama dengan 10 perintah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun 1 kata, yaitu kasih, dan 2 tujuan, tapi kedua tujuan ini harus dengan syarat. Harus dengan syarat. Kalau kita kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, syaratnya ada 3. Yang pertama dikatakan syarat untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua syaratnya adalah dengan segenap jiwa. Dan yang ketiga adalah dengan segenap akal budi. Ketiganya ini harus sama kualitasnya. Jangan ada yang cukup hanya dengan hati mengasihi Tuhan, tapi tidak dengan jiwa, tidak dengan akal budi. Jadi banyak orang hanya mengasihi Tuhan dengan hati. Saya ambil contoh, dengan hati saya tahu, saya kasihan, saya sedih, Yesus mati gitu ya. Cerita tentang Yesus bisa terharu, itu hanya dengan hati. Tapi tidak ada ungkapan-ungkapan berlanjut dari perasaan kasih
untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan dengan mau bersekutu, bersaksi, beribadah, membangun kebersamaan dengan jemaat. Cukup di rumah, cukup di hatinya, di perasaannya saja mengenal Allah atau mengasihi Allah, atau juga dikatakan tadi mengasihi sesama. Atau dengan jiwa, hanya jiwanya saja mengasihi Tuhan, tapi tidak dengan akal budi. Atau ada orang yang hanya dengan akal budi hafal semua ajaran Tuhan, cerita tentang Tuhan tahu, tapi tidak dengan hati, tidak dengan jiwa. Itu yang perlu kita harus baharui dalam kehidupan kita percaya, baik kita sebagai bapak-bapak dan sebagai orang percaya, orang pengikut Yesus. Kita harus membaharui cara kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar perintah Tuhan, ajaran Tuhan, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, yang mengajarkan kita mengasihi Allah dan sesama, dan kita bersyukur ajaran Tuhan ini diakomodir oleh semua manusia di muka bumi, diterima dan dibutuhkan oleh semua manusia. Yang namanya kasih sangat dibutuhkan oleh orang tua, orang muda, anak-anak, orang sakit, orang sehat, sangat membutuhkan kasih. Bahkan di kalangan daerah, desa, kota, negara sangat membutuhkan suasana kehidupan yang penuh dengan kasih. Dan kita bersyukur ajaran Yesus Kristus boleh merasuki hati dan pikiran umat manusia. Bahkan peraturan undang-undang yang dikeluarkan oleh setiap negara di dunia ini pun perlu menerapkan atau mengandung nilai-nilai kasih. Kalau tidak ada undang-undang yang menerapkan hal-hal kasih, maka tidak mustahil orang banyak akan demo atau tidak menerima atau menolak undang-undang yang tidak mencerminkan keadilan dan kasih dalam pasal-pasalnya. Nah, oleh sebab itu kita akhir-akhir ini dengar bagaimana peristiwa penolakan demo di sana sini terhadap undang-undang cipta kerja yang sempat dikeluarkan tidak sesuai dengan yang aslinya atau yang sebenarnya, yang banyak merugikan atau yang tidak mencerminkan kasih kepada kaum buruh khususnya. Namun bersyukur kita dengar pihak pemerintah telah menjelaskan bukanlah seperti yang disebarluaskan melalui HP atau melalui istilah sekarang hoax. Itulah yang membuat orang menjadi mendemo undang-undang tersebut. Tetapi kalau mereka melihat yang asli yang memang membela hak buruh, saya yakin buruh pun akan bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengingat umat Allah atau sekarang warga gereja sebagai pelupur di dalam perubahan ke arah ketaatan kepada perintah Allah, yaitu kasih,
Mari kita kaum bapak-bapak GKI khususnya dan seluruh warga jemaat umumnya menjadi pelopor dan menerapkan dan mempraktekkan perintah dan aturan dari Allah dengan sungguh-sungguh dan rajin, serta mau mensosialisasikan, mau memberitakan kasih. Kita mau memberitakan kasih yang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Apabila setiap orang atau umat manusia mau menuruti perintah atau aturan dari Allah, saya yakin semuanya akan aman, semuanya akan damai, semuanya akan selamat. Sebagai contoh sederhana saya katakan, apabila kita mematuhi aturan lalu lintas dengan disiplin dan taat, saya yakin tidak akan banyak terjadi kecelakaan, tidak akan terjadi tabrakan. Apabila semua pemakai kendaraan mematuhi aturan, disiplin dan taat. Patuhilah aturan Tuhan, perintah Tuhan yang tidak terlalu banyak untuk bisa dihafal. Cukup satu kata tadi, yaitu kasih kepada Tuhan dan kepada sesama dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dan dengan segenap akal budi. Selamat seluruh gereja, seluruh umat Kristen hari ini telah memperingati Hari Reformasi Gereja. Ada banyak hal yang telah direformasi dari gereja kita dari sejak lahirnya gereja sampai saat ini. Dan selamat kita kaum bapak-bapak GKI telah memperingati Hari Bapak GKI dan sekaligus Hari Reformasi, agar kita menjadi pelopor dalam pembaharuan iman, pengharapan, dan kasih. Semoga bapak-bapak dan warga jemaat GKI khususnya dapat memberitakan Injil dengan ketaatan kepada aturan dan kepada perintah Allah, supaya kita semua aman dan selamat. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita panjatkan doa sepakat kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah agar firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan dan telah kami baca berulang-ulang, dan perintah Tuhan ini perintah yang tidak banyak untuk bisa dihafal, mudah untuk dihafal, mudah untuk diingat, dan perintah ini yang sangat pokok, kebutuhan pokok setiap manusia, yaitu kasih. Laki, perempuan, setiap umat manusia, bahkan makhluk hidup pun membutuhkan kasih. Oleh sebab itu Tuhan, mampukanlah kami menerapkan, mengingat dulu perintah Tuhan, supaya kami bisa menerapkan perintah Tuhan, yaitu harus mengasihi Tuhan dan harus mengasihi sesama dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Bantulah kami Tuhan untuk bisa mematuhi perintah Tuhan tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari, mempraktekkannya dengan orang yang dekat dengan kami, dengan istri kami, anak-anak kami, dan sebaliknya istri dengan suami, dan kami keluarga dengan tetangga dan dengan sekalian orang. Kami mampu menerapkan ajaran Tuhan, dan kami yakin apabila kami menerapkan
ajaran Tuhan dalam kehidupan kami, kami sudah mulai memberitakan firman Tuhan kepada orang lain yang melihat, yang mendengar keberadaan kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami mohon Engkau memberkati Komisi Pelayanan Bapa tingkat Majelis Sinode, tingkat Majelis Resort, SPB di tingkat jemaat, agar kami bisa menyelaksanakan tugas kami mendampingi bapak-bapak di setiap jemaat atau di seluruh warga GKE, agar kami semua sadar bahwa Allah mempercayakan kami sebagai kepala rumah tangga sekaligus menjadi kepala iman, agar kami mampu menguduskan istri dan anak-anak kami kepada Tuhan, dan agar kami semua mampu dibekali untuk bisa memberitakan firman Tuhan, bisa memperlihatkan bahwa kami orang yang patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Ya Allah Bapa, kami juga mohon Tuhan memberkati seluruh gereja di dunia ini dan khususnya gereja GKE, agar GKE dapat menjalankan tugasnya memberitakan firman Tuhan di tengah bangsa dan negara di mana warga GKE berada, sehingga ajaran Tuhan juga dapat dirasakan oleh orang yang mengenali kami sebagai warga GKE atau umat Tuhan. Ya Allah Bapa, kami juga mohon Tuhan datang kepada keluarga kami, warga jemaat kami yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah masing-masing, bahkan yang cacat, yang kerasukan, bahkan warga jemaat kami yang oleh kehilapan atau oleh ketidakmampuan menghadapi penjumpaan harus dipenjarakan. Kuatkan mereka, mampukan mereka untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meyakini bahwa di dalam Tuhan ada pengasihan, ada pengampunan, ada kesembuhan, ada penghiburan. Demikian Kau berikan untuk janda duda, yatim piatu, orang terlantar. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon juga Tuhan memberkati negara kami dalam rangka membangun bangsa dan negara atau rakyatnya dengan berbagai program pembangunan. Kiranya program pembangunan bisa direalisasikan, dan khususnya kami saat ini mohon Tuhan membantu pemerintah dalam hal mendapat dana untuk membangun negara dan bangsa ini. Dan kami mohon juga agar pemerintah dapat mengawasi penggunaan dana supaya tepat sasaran dan tercapai tujuannya. Dan kami mohon mampukan bangsa dan negara kami, khususnya para petugas kesehatan, untuk bisa mencegah bahkan membasmikan pandemi COVID-19 dan jenis-jenis penyakit lainnya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon secara khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia yang melaksanakannya, dan khususnya untuk Kalimantan Tengah. Kami mohon Tuhan memberkati KPU yang menyelenggarakannya supaya bisa terlaksana sesuai dengan aturan. Dan kami mohon juga Tuhan memberkati kedua pasangan agar mereka boleh mensosialisasikan program mereka. Dan kami mohon agar para pemilih boleh memilih di antara mereka kedua pasang tersebut yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mohon Tuhan yang menggerakkan hati orang yang terbaik, orang yang sungguh-sungguh membangun daerah ini, agar mereka
boleh dipilih. Ya Allah Bapa kami yang di surga, dengarkan dan terimalah seru doa umat-Mu yang di rumah maupun yang dipimpin oleh hamba-Mu ini, yang kami perlengkapi dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita masuk kepada persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai yang ke-25. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita berdoa. Dengan ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripadamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup di dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 bait 1 dan seterusnya. Besarlah kasih Bapakku. Kasih Bapakku selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Ruh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya. Terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Lakukanlah dengan kesetiaan, sebab Ia Tuhan adalah setia menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga kita dengan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar.